Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia channel YouTube PKBM Sunan Kalijaga Jember, terkhusus untuk warga belajar PKBM Sunan Kalijaga. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang suhu, ya kan? Di awal ada suhu dan kalor. Setelah itu, kemarin kita bahas suhu. Hari ini kita akan bahas tentang kalor. Apa sih itu kalor? Jadi kalor itu perpindahan dari benda yang memiliki suhu tinggi ke suhu rendah. Maksudnya bagaimana perpindahan benda dari yang suhu tinggi ke yang suhu rendah? Mari kita bahas di suhu, ya kan? Kalau misalkan semakin tinggi angka suhu itu, berarti semakin panas. Semakin rendah suhu itu, maka akan semakin dingin, ya kan? Mari kita bahas suhu. Sekarang kita bahas ke kalor. Jadi kalor ini merupakan perpindahan benda dari suhu tinggi ke yang suhu rendah, dari yang panas ke yang dingin, benda yang dingin. Contohnya seperti apa sih? Contoh, kalian semua tuh pegang pisau tapi tanpa gagang, atau ini aja, pegang sendok stainless, jangan sendok plastik, sendok stainless, ya kan? Kamu nyalakan kompor, ya kan? Pegang sendok itu dan taruh di atas api kompor itu, nanti akan lama-lama panas di tangan Anda. Jadi itu merupakan kalor yang terjadi, perpindahan benda dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Awalnya sendok itu tidak terasa panas dipegang, karena ditaruh di atas kompor, di atas api, maka panas itu akan mengalir. Makanya perpindahan benda dari yang suhu tinggi ke suhu rendah, itu namanya kalor. Jadi proses menaikkan suhu benda itu tadi disebut kalor, ya kan? Kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda itu tergantung bendanya. Semakin besar, maka akan semakin besar pula kalor yang dibutuhkan. Contoh sederhana gini, untuk kalian memasak air, ya kan, masak air satu gelas dengan masak air satu panci, kira-kira, ya kan, masaknya lebih cepat yang mana? Lah, oleh karena itu, ya kan, semakin besar benda maka akan semakin besar pula kalornya, dan satuannya pun macam-macam. Ada yang menggunakan joule per kilogram derajat Celcius, ada juga yang menggunakan kilokalori per kilogram derajat Celcius, ya kan? Nah, ini tabel kalor jenis berbagai zat. Ada alkohol. Alkohol itu kalor jenisnya 2400, atau kilokalori per kilogram derajat Celciusnya adalah 550. Ini satuannya. Es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau air itu 2200 Joule per kilogram derajat Celcius. Uap air, ya, air mendidih itu 2010 Joule per kilogram derajat Celcius, dan aluminium itu 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk kilokalorinya bisa dilihat di sini. Mungkin masih bingung apa sih yang dimaksud kalor? Tadi adalah kalor itu proses perpindahan suhu benda. Di sini ada air, ya kan, jadi uap air. Jadi kan awalnya air itu, ya kan, air itu kan dingin, setelah itu dimasak sampai menguap, ya kan, jadi uap air, sampai masak sampai mendidih. Lah, kegiatan memasak air itu tadi namanya proses kalor, membakar kalor, ya kan. Contoh ini, ketika kalian olahraga, ya kan, mulai dari tidak berkeringat sampai berkeringat, semua keluar keringatnya, itu namanya membakar kalori. Jadi kan dari tubuh yang dingin jadi panas.
kan ini kan apa namanya, suhu badan kalian kan akan panas setelah olahraga, setelah kerja berat, membakar kalori. Nah, jadi kegiatan kalori ini tadi ketika dibakar menjadi kalori. Oke, untuk apa namanya lebih jelasnya daripada bingung-bingung, kita langsung ke contoh soalnya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 kg air, ya kan? Berarti berat airnya itu 1 kg yang bersuhu 20 derajat Celcius, ya kan? Berarti dalam suhu normal, suhu ruang 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius yang sangat panas, air mendidih. Jika diketahui kalori jenis air 1000 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapa kalori yang dibutuhkan, ya kan? Oke, kita langsung ke jawabannya ya. Sekarang diketahui dulu. Diketahui M sama dengan massa. Beratnya bendanya berapa? M sama dengan 1 kilogram. Ya kan? 1 kilogram air. Setelah itu diketahui lagi C. Apa itu C? Kalor jenis. Kalor jenisnya berapa? Jika diketahui kalor jenis air 1000 Joule per kilogram derajat Celcius, ya kan? Jadi ini tulis 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu, ya kan? Lalu berapa apa namanya yang dibutuhkan kalor? Selanjutnya delta T. Apa itu delta T? Ya kan? Perubahan suhu. Kan dari 20 derajat ke 100 derajat Celcius kan ya. Berarti berapa yang dibutuhkan? Kan gitu kan? Oke. Suhunya ada perubahan dari 100 ke 20. Jadi 80. Kenapa enggak 20 ke 100? Tidak. Kan kalau minus, ya kan? Kalau 20 dikurangi 100 jadinya kan minus 80. Kan nggak mungkin jadi dingin. Sedangkan kalor itu kan dari dingin ke panas. Dari dingin ke panas. Sorry. Dari benda yang panas menyalurkan ke benda yang dingin, kan gitu. Jadi otomatis suhunya harus di atas 0, bukan di bawah 0. Kalau minus itu kan di bawah 0. Jadi ketemu delta T-nya 100 dikurangi 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah ditanya apa itu kalor yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ya kan, jawab Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka ketemu Q sama dengan 1, masanya 1 kg dikali 1000. Ya kan? Kalor jenisnya 1000 Joule per kilogram derajat Celcius, ya kan? Dikali 80 derajat Celcius. Jadi, ya kan? 1 dikali 1000, 1000, ya kan? Setelah itu 1000 dikali 80, maka ketemu Q sama dengan 80.000. Jadi, kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air dari air yang bersuhu 20 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius, maka dibutuhkan 80.000 Joule. Ya kan? Jadi, di sini temukan massa, beratnya apa? Satuannya apa? Kilogram, ya kan? Kalor jenis, ya kan, Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T 80 derajat Celcius. Jadi hasilnya adalah 80.000 Joule.
Jadi untuk memanaskan 1 kilogram air dari air yang bersuhu 20 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius, maka dibutuhkan ya kan kalor sebanyak 80.000 joule. Ada joule, ada derajat Celcius, ada joule per kilogram derajat Celcius, ada kilogram. Jadi ada hubungannya semua, satuannya ada semua. Oke, itu contoh soal kalor. Kita nanti bisa coba di contoh-contoh soal berikutnya. Sekian dulu untuk materi kalor. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.